الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memulai kembali melanjutkan pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah minal mabahithil munifah. Kita telah membahas fasal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan penulis telah menyebutkan ayat-ayat sifat. Sebelumnya kita telah membaca sebagian dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan terkandung di dalam ayat-ayat tersebut di antara nama dan sifat Allah. Dan di antara i'tiqad ahlu sunnah, i'tiqad salaf, keyakinan para salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan, meyakini apa yang Allah tetapkan di antara sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, hadis yang sahih, dan meyakini apa yang ada di dalamnya tanpa mentakwilkan, mentahrif dari makna yang hakiki, menjalankan sebagaimana datangnya. Dan itulah yang dilakukan atau yang telah dijalankan para salafus saleh terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan termasuk berbagai perkara gaib, termasuk sifat malaikat dan yang lainnya. Maka ketika disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka para sahabat mereka juga memahami sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dalam bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas di dunia ini, maknanya, dan sampai saat ini bahasa Arab
dari mulai pertama kali bahasa Arab itu ada berapa ribu tahun yang lalu ini sampai sekarang ini adalah bahasa yang stabil, bahasa yang stabil, yang mana ketika disebutkan baik dalam Al-Quran atau sebelumnya syair-syair dalam bahasa Arab, sampai bahasa Arab yang sekarang digunakan di seluruh dunia, bahasa Arab yang fasih, tidak berubah, tidak berubah, berbeda dengan bahasa yang lain. Ini satu keajaiban. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa yang lainnya, mereka yang sama-sama bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya 100, 200, 300 tahun yang lalu, ini tidak sampai 1000 tahun, ini sangat berbeda. Ini mereka yang mempelajari atau membaca manuskrip dalam bahasa Inggris sekian ratus tahun yang lalu, mereka kesulitan untuk memahami bahasa Inggris tersebut karena telah terjadi banyak perubahan, berbeda dengan bahasa Arab. Dan ahli bahasa ini di dunia, mereka menyebutkan bahwa di masa yang akan datang, bahasa yang stabil dan bisa difahami di masa yang akan datang itu hanya bahasa Arab, hanya bahasa Arab. Ini bahasa yang lainnya telah banyak terjadi perubahan, bisa jadi sekian ratus tahun yang akan datang seandainya belum hari kiamat. Ini seandainya belum apa? Hari kiamat. Maka bahasa manusia telah banyak yang berubah. Ini subhanallah, dan ini penelitian bukan dari ahli bahasa orang muslim. Subhanallah. Makanya sebuah rahasia yang sekarang ini terjadi di berbagai negara, naskah-naskah penting, naskah kenegaraan itu mesti disusun dalam salah satu bahasanya, dalam beberapa bahasa. Maka salah satu bahasa yang digunakan untuk menyusun ini berbagai dokumen penting itu mesti ada bahasa apa? Bahasa Arab. Ini sebagian negara termasuk di Inggris, ini termasuk di Inggris yang bahasanya digunakan sekarang. Karena bahasa Inggris pun yang digunakan di Amerika beda dengan bahasa Inggris apa? Di Inggris sendiri. Nah, ini telah terjadi apa? Perbedaan. Nah, kita kembali kepada kajian kita, yaitu penjelasan Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana kita telah sampai kepada beberapa hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, dan kaidahnya sebagaimana sudah sebelumnya, yaitu yang dikatakan diantaranya oleh Al-Imam Malik. Apa yang dikatakan Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, tentang makna apa? Istiwa. Maka Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwa Allah, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, maka Imam Malik menjawab al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya maklum, sudah diketahui dalam bahasa Arab. Apa maknanya? Di atas, tinggi atau di atas. Itu maknanya. Tidak perlu dipertanyakan maknanya, karena maknanya jelas, tinggi atau di atas. Itu makna istiwa. Wal kaifu majhul. Yang kedua, kalimat kedua, al kaif. Bagaimana istiwa itu majhul atau ghairu maklum, tidak diketahui,
Maksudnya tidak diketahui oleh manusia. Tidak diketahui bagaimana? Rasulullah pun juga tidak mengabarkan. Rasulullah juga tidak mengabarkan kepada para sahabat bagaimananya ini. Seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah ada berita tentang bagaimananya. Ini tentang bagaimana sifat-sifat yang Allah sebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Tapi itu adalah wahyu, karena hadis pun juga merupakan wahyu. Ini pembahasan yang sudah kita sering sebutkan, bahwa hadis Rasulullah juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang beliau sabdakan, apabila riwayat atau hadis tersebut riwayatnya sahih, maka kita meyakini itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang termasuk konsekuensinya kita wajib meyakini kebenarannya. Ini i'tiqad, bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika Imam Malik menyebutkan wal kaifu majhul, kaif, jadi yang tidak diketahui, yang wallahu a'lam, ini itu adalah bagaimananya. Bukan makna dari kata istiwa, karena kata istiwa itu maklum, sudah jelas maknanya, diketahui dalam bahasa Arab, nggak ada yang tidak tahu. Sebodoh apapun ini orang itu, makna istiwa maklum dalam bahasa Arab. Yang tidak diketahui kaifah, bagaimana. Nah ini hakikatnya bagaimana, ini yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat yang disebutkan istiwa ini wajib, meyakininya wajib. Allah beristiwa, Allah berada di atas, ini adalah suatu kewajiban, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita apa? Imani. Wal wasu'alu anhu, menanyakan bagaimana, yang menanyakan adalah apa? Anhu, tentang bagaimana sifat itu bid'ah. Itulah yang apa? Yang bid'ah. Sehingga Imam Malik tidak menjawab bagaimananya, karena pertanyaannya sudah bid'ah, menjawabnya juga apa? Bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada informasi tentang itu. Kalau orang berusaha menjawab dari mana? Dari akal pikirannya, maka ini perkataan atau perbuatan mengada-ada di dalam Islam. Tidak pernah ini dilakukan oleh para sahabat, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana ini. Tidak pernah dinukil para sahabat bertanya bagaimana istiwa, bagaimana turun, bagaimana tertawa. Para sahabat mereka tidak menanyakan bagaimananya. Ini mereka beriman, mereka yakin, meyakini apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, termasuk diantaranya yang akan kita baca dan seterusnya, hadis-hadis ini semuanya kita akan menerapkan kaidah yang diajarkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Nih, akidahnya sama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, ini Abu Hanifah, dan seterusnya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nih, para sahabat Rasulullah SAW. Nah, disebutkan diantaranya kita sampai kepada sabda Rasulullah SAW, yadhaqullahu ila rajulaini. Iya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa ila rajulain, menertawakan dua orang, yaqtulu ahaduhuma al-akhara, satunya membunuh yang lain, yang satu membunuh yang lain, yang satu terbunuh, satunya pembunuh. Kilahuma,
tapi keduanya yadkhulul jannah, masuk surga. Loh kok bisa? Nah, ini adalah perkara yang apa? Yang menakjubkan, karena dalam satu riwayat ajiba rabbuna, Allah takjub. Nah, nanti akan disebutkan juga dalam hadis yang selanjutnya. Di sini ada riwayat yadhak dan ajiba atau ya'jab. Sifat takjub, sifat tertawa, ini disebutkan dalam hadis ini. Bukhari dan Muslim hadisnya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Sahih enggak kira-kira? Sahih. Nah, ini mutawatir? Bukan mutawatir. Riwayat ini bukan riwayat mutawatir, tetapi disepakati hadis ini sahih. Dan yakin itu adalah merupakan sabda Rasulullah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ketika sudah disepakati Bukhari dan Muslim, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Maka apa maknanya sahih? Yaitu jelas Rasulullah mengucapkannya. Rasulullah yang bersabda, itu diyakini. Nah, ini Rasulullah bersabda. Artinya para ulama mereka menyebutkan kalau hadis itu sahih dan ini sudah menjadi suatu kesepakatan, maka kita bisa mengatakan Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, artinya yakin, dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Imam Bukhari, kebiasaan beliau kalau sahih, maka Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah SAW. Nah, ini. Tapi kalau ada kelemahannya, maka cuma dikatakan ruwiyah an Rasulillah, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda. Maka dengan menggunakan kata-kata apa? Diriwayatkan, ruwiyah, supaya orang mengetahui ini kayaknya ada keraguan. Kenapa tidak langsung mengatakan Rasulullah bersabda, tapi dikatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, atau diriwayatkan dari Rasulullah beliau bersabda. Karena nggak yakin itu adalah sabda Rasulullah, hanya saja diriwayatkan. Memang ada riwayatnya, ada silsilah atau para perawi, rantai para perawi, rangkaian para perawi yang meriwayatkan. Nah, berarti ada riwayatnya. Tetapi tidak bisa dipastikan itu sabda Rasulullah. Apakah mungkin? Ya, mungkin saja, karena belum ditemukan riwayat yang lain yang menguatkan. Tapi ketika sudah ditemukan riwayat yang menguatkan, oh ini jelas sabda Rasulullah, baru bisa dikatakan Rasulullah bersabda. Itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, bisa dikatakan Rasulullah bersabda. Ini sudah menjadi tingkatan yang yakin bahwa Rasulullah mengatakannya. Tapi kalau lemah, ini tidak yakin. Sebagian diantaranya pasti bukan sabda Rasulullah. Misalnya hadis yang palsu. Hadis yang apa? Yang palsu atau yang batil, apalagi maknanya sangat bertentangan. Tidak mungkin Rasulullah bersabda. Maka ini dipelajari di dalam ilmu hadis, rincian yang seperti ini. Nah, di sini apa yang kita baca ini sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan Bukhari Muslim. Tertawa. Nah, di sini pembahasan kita saat ini adalah tentang makna apa? Sifat tertawa. Sebagian kelompok, dan ini salah satu di antara sifat yang diingkari oleh kelompok ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka memalingkan tertawa ini, maksudnya bukan tertawa seperti yang difahami dari kata tertawa, maknanya ridho atau kehendak untuk
membalas atau memberikan pahala. Memberikan apa? Pahala. Jadi mereka berusaha untuk mentakwil yang sesungguhnya lebih pas untuk dikatakan tahrif. Ini namanya tahrif, itu memalingkan, merubah maknanya dari makna yang seharusnya. Nah ini tetapi ahlu sunnah, akidah salaf, para salaf soleh, ahlu sunnah wal jamaah, mereka di dalam memahami sifat, apa yang mereka yakini, amiruha kama ja'at, jalankan sebagaimana datangnya. Datangnya bagaimana? Ya tertawa, ya tertawa. Maknanya ya tertawa. Tertawa maksud nggak ada yang tahu. Dalam bahasa Arab jelas, dalam bahasa Indonesia juga apa? Juga jelas. Yang tidak diketahui adalah apa? Bagaimananya. Bagaimana Allah tertawa? Nggak usah tanya. Ya, tidak perlu ditanyakan. Karena menanyakan bagaimana Allah tertawa sama saja dengan menanyakan bagaimana zatnya Allah. Mungkin nggak diketahui, tidak bisa. Tetapi apakah ada zatnya? Ada. Hakikat wujudnya Allah itu ada, hakiki. Meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikat dari zat Allah, wujudnya Allah bagaimana, tidak bisa kita bagaimanakan. Tidak bisa kita mengetahui bagaimana. Informasinya terbatas kepada satu kata, tertawa, yadhak. Rasulullah yang mengatakannya jelas, dan Rasulullah mendapatkan itu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, Rasulullah sendiri tidak menyebutkan bagaimana tertawanya. Nah, ini bagaimana tertawanya. Tetapi Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebagian sifat Allah, seperti sifat apa? Sifat jari, sifat mendengar dan melihat. Rasulullah menunjuk mata dan telinganya. Maksudnya apa? Menunjuk mata dan telinga, bahwa makna melihat dan mendengar itu betul-betul maknanya apa? Ya melihat dan apa? Mendengar. Bahwa makna melihat, yasma. Nah ini. Maka Rasulullah menunjuk jari. Rasulullah usbu'ain min asabi'ir rahman. Ini. Rasulullah SAW menunjukkan makna yang hakiki. Itu maksudnya. Dan Rasulullah di sebagian riwayat disebutkan Rasulullah tertawa. Rasulullah apa? Tertawa. Ketika menyebutkan bahwa Allah tertawa, Rasulullah tertawa. Untuk menunjukkan bahwa makna yadhak betul-betul apa? Tertawa. Tapi bukan berarti menyamakan tertawanya Allah dengan tertawanya Rasulullah, enggak. Tetapi menjelaskan makna yadhak adalah betul-betul apa? Tertawa. Yadhakullahu ila rajulain. Allah tertawa atau menertawakan dua orang yang membunuh, satunya membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Padahal Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, al-qatilu wal maqtul finnar. Apa enggak bertentangan? Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Apa enggak bertentangan? Tidak bertentangan hadis ini. Nah, ini tidaklah apa? Bertentangan. Karena dua orang yang membunuh dan saling membunuh ini berbeda kasusnya. Antara yang disebutkan oleh Rasulullah keduanya di neraka, al-qatil wal maqtul finnar, dan al-qatil wal maqtul di sini di surga. Kok bisa? Nah, kita memahami dua hadis ini tidak saling bertentangan karena dua hal yang berbeda. Kenapa? Dua orang yang sama-sama masuk neraka, ini dua orang yang saling bunuh-membunuh, urusan pribadi mereka. Nah ini. Dan mereka membunuh saudaranya karena pembunuhan itu adalah perbuatan dosa apa? Dosa besar, kecuali yang membunuh dengan hak. Membunuh dengan apa?
dengan hak. Apa membunuh dengan hak? Misalkan menegakkan hukum qisas. Algojonya membunuh, ya kan? Kenapa? Karena orang ini membunuh dan kemudian diqisas. Dia membunuh, dia salah, berdosa. Nah, ini. Tapi orang yang menjalankan qisas, algojo atau hakim yang menetapkan hukum qisas, maka dia membunuh dengan hak. Nah, ini membunuh dengan hak. Nah, kalau orang ini yang membunuh yang tidak dengan hak, dia punya masalah, marah kepada satu orang dan dia membunuhnya, dia di neraka. Nah, ini. Yang satu, kenapa di neraka? Ini sahabat heran, ya Rasulullah. Hadzal qatil, ya Rasulullah, ini kalau yang membunuh, ya bisa dipahami dia masuk neraka karena dia membunuh. Fama balul maktul, kata sahabat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fama balul maktul lah, kalau yang dibunuh, yang terbunuh ini kenapa masuk neraka? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, karena dia juga mau membunuh apa? Saling adu pisau dan adu pedang dan seterusnya. Sama-sama ingin apa? Membunuh, sama-sama marah, ada masalah di antara keduanya, sampai akhirnya saling bunuh-membunuh, tapi yang satu terbunuh, satunya selamat. Ini satunya selamat. Maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama ingin membunuh yang lainnya. Di situ dosanya. Sama-sama masuk neraka. Tetapi di sini yang mengherankan. Nah, ini yang mengherankan adalah apa? Adalah kasus ini. Bagaimana? Maka ini berbeda kasusnya. Karena yang satu ini awalnya ini adalah kafir. Yang satu muslim, saling bunuh-membunuh di medan pertempuran. Ini jihad. Yang muslim ini yang terbunuh duluan. Yang muslim terbunuh apa? Duluan. Yang kafir, setelah dia membunuh, dia ternyata setelahnya masuk apa? Masuk Islam. Lalu kemudian dia berjihad, dan akhirnya dia juga apa? Terbunuh, atau dia meninggal dalam keadaan Islam. Maka al-qatil yang membunuh ini dengan masuk Islam, maka dia masuk apa? Masuk surga. Baik dia terbunuh di medan pertempuran jihad fisabilillah, ataupun dia meninggal sakit, tapi dia dalam keadaan apa? Muslim. Maka yang membunuh tadi yang kafir masuk Islam, masuk surga. Yang terbunuh sudah muslim, jihad fisabilillah, masuk apa? Surga. Dua-duanya masuk apa? Surga. Faham sedikit kira-kira hadisnya? Nah, ini Masya Allah. Maka Allah menertawakan keduanya. Ya, ini menertawakan kedua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Ini bagaimana tertawanya Allah? Ya, itu terserah apa? Allah Azza wa Jalla, urusan Allah. Nah, ini juga termasuk disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini termasuk kesempurnaan sifat Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya. Kebaikan Allah kepada hambanya. Allah menjadikan pahala sangat besar bagi orang yang terbunuh di jalan Allah. Tapi meskipun yang satu ini membunuh, tapi Allah berbuat baik kepadanya dengan memberi apa? Hidayah. Allah ampuni dosanya ketika dia berperang di jalan kekafiran, kemudian Allah berikan petunjuk hidayah kepadanya. Ini menunjukkan maha luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim dia berperang di jalan Allah dan dibunuh oleh orang kafir, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala syahadah, pahala mati syahid kepada muslim ini. Kemudian Allah juga memberi karunia kepada orang kafir tadi yang membunuh. Kemudian Allah berikan petunjuk masuk Islam. Keduanya masuk surga, dua-duanya, semuanya. Dan ini salah satu di antara bentuk bagaimana bermacam-macamnya karunia Allah.
kepada hambanya. Nah, ini dari berbagai sisi. Yang muslim ini dari sisi dia meninggal di jalan Allah, yang kafir yang membunuh dari sisi dia masuk apa? Masuk Islam. Baik dia itu nanti jihad terbunuh ataukah dia tidak terbunuh. Subhanallah. Khalid bin Walid yang berhasil mengalahkan kaum muslimin, menjadi panglima pasukan kaum musyrikin Quraisy ketika perang Uhud. Perang Uhud itu sampai kaum muslimin mengalami kekalahan, terbunuh 70 orang. Itu berkat apa? Kok berkatnya? Nah, ini karena hasil kecerdikan siapa? Khalid bin Walid. Subhanallah, Khalid bin Walid. Sehingga ketika Khalid bin Walid menjadi panglima, dia melihat suatu celah, suatu kesempatan yang ditinggalkan oleh para pemanah. Akhirnya Khalid bin Walid dengan cepat mengatur siasat. Nah, ini memanfaatkan apa? Kelemahan ini. Nah, ini tinggal sedikit pemanah yang ada di atas bukit pemanah. Akhirnya berhasil Khalid bin Walid membuat kocar-kacir kaum muslimin. Tetapi sepulang dari apa? Perang Uhud, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat barisan kaum muslimin, saf yang disebutkan. Dan Khalid bin Walid setelah itu mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk masuk Islam. Jadi masuk Islam setelah mengalahkan kaum muslimin. Dan Khalid bin Walid meninggal bukan karena terbunuh di jalan Allah, tapi karena apa? Sakit. Meninggalnya di atas tempat tidur, padahal seluruh tubuhnya penuh dengan apa? Luka peperangan, tapi nggak mati-mati. Subhanallah. Ini Khalid bin Walid, pedangnya Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini dan tertawa ini termasuk perkara yang menakjubkan, yang keluar dari kebiasaannya. Ini keluar dari kebiasaannya. Dan keadaan yang disebutkan demikian. Karena hukum asalnya al-qatilu wal maqtul finnar, ya kan? Nah, ini al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Tapi di sini dua-duanya masuk surga. Sehingga kafir ketika membunuh muslim pertama kali, ini perkara yang tidak dicintai, artinya sesuatu kekafiran, sesuatu apa? Perbuatan maksiat, dosa besar, dan bahkan ini adalah perbuatan kekafiran orang kafir ini. Kemudian yang membunuh langsung bagi kaum muslimin atau kebanyakan orang, ini biasanya ya tetap dalam keadaan dia kafir, kesesatannya, dia akan dihukum di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, maka rahmat Allah di atas kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mengalahkan apa? Kemurkaanku. Sabaqat ghadabi. Maka rahmat Allah kepada orang kafir ini lebih besar daripada apa? Kemurkaannya. Orang kafir ini diberi rahmat oleh Allah, ini sehingga rahmat yang demikian luas ini dari Allah itu di atas, di luar persangkaan manusia. Ini di atas persangkaan manusia, sampai akhirnya Allah berikan petunjuk. Ini subhanallah. Nabi SAW, ini kata saya Sa'di, demikian juga Nabi SAW itu berdoa, mendoakan tokoh-tokoh kaum musyrikin yang mereka memerangi kaum muslimin. Ini memerangi kaum muslimin. Ada sebagian yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan laknat, sampai dilaknat oleh Rasulullah SAW, didoakan laknat. Ini apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat. Itu namanya apa? Laknat Allah.
Ini laknat adalah doa dijauhkan dari rahmat Allah, dimurkai, dilaknat. Ini adalah apa maknanya? Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu masalah laknat melaknat. Padahal ini orang kafir memerangi Rasulullah SAW. Rasulullah dengan kebencian, dengan kemarahannya berdoa minta dilaknat orang itu. Ada 3 orang atau bahkan 1 kaum dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika itu dilarang, laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu. Aw yatuba alaihim, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Aw yatuba alaihim, ini, atau mengampuni mereka. Sehingga akhirnya Allah mengampuni orang-orang yang telah didoakan laknat oleh Rasulullah, masuk Islam. Padahal sudah dia apa? Didoakan laknat. Pada asalnya doanya Rasulullah itu dikabulkan. Kalau nggak disebutkan dalil bahwa Rasulullah itu ditolak doanya, berarti dikabulkan. Tapi di sini ada beberapa doa yang tidak dikabulkan. Dan Rasulullah juga sudah menyebutkan, tidak selamanya doa Rasulullah itu dia apa? Dikabulkan. Saya berdoa 3 perkara, 2 dikabulkan, 1-nya enggak. Berarti yang mengabulkan hanya apa? Allah, yaitu urusan Allah. Kalau Allah mengabulkan, Allah kabulkan. Termasuk melaknat ini. Rasulullah melaknat, mendoakan laknat. Tapi ternyata ditegur oleh Allah, bukan urusanmu. Ini. Dan diisyaratkan bahwa Allah yatuba alaihim, atau yatuba alaihim, atau Allah mengampuni mereka. Bisa jadi. Maka diampuni, dan banyak di antara mereka yang didoakan laknat tapi kemudian oleh Allah dijadikan dia mendapatkan hidayah. Ini ada beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar dan yang lain. Ini Masya Allah. Nah ini hadis yang luar biasa. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ajiba rabbuna, Allah takjub. Maksud Allah takjub. Ya, ini jangan difahami takjub itu adalah sifat atau perbuatan yang sumbernya ketidaktahuan. Kalau manusia takjub itu karena apa? Ketidaktahuan. Tetapi kalau Allah yang takjub bukan karena ketidaktahuan. Nah ini tidak selalu, tidak selamanya yang namanya takjub itu karena tidak tahu. Tetapi yang dimaksudkan dengan takjub itu adalah perkara jika itu disandarkan kepada Allah, yaitu berasal dari ilmunya Allah terhadap sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Sebagaimana tadi dhahika yadhak. Ini Allah tertawa. Yang memang tertawa itu menunjukkan ridho. Tertawa menunjukkan apa? Ridho. Tetapi berbeda antara ridho dengan apa? Tertawa. Nah ini kelompok Asy'ariyah sendiri menafikan sifat ridho, tetapi ketika mendapatkan hadis tertawa mereka mengartikan dengan ridho. Tapi ridho ini diartikan lagi dengan apa? Kehendak membalas atau kehendak untuk memberikan pahala dan seterusnya. Sehingga mereka dengan apa? Dengan tertawa, dengan ridho ini mereka tidak srek, tidak langsung bisa menerima karena sudah terkungkung dengan tasbih. Terkungkung dengan ini, nanti kalau tertawa itu kan sifatnya manusia. Ya. Ini tertawa itu adalah sifatnya manusia, sehingga mereka akhirnya apa? Masa Allah juga apa? Tertawa. Sehingga mereka justru menetapkan sifat-sifat ini asalnya jika ada pada makhluk manusia berarti tidak boleh ada pada Allah. Ini. Nah inilah yang menjadi
menjadi penghalang mereka itu memahami sebagaimana seharusnya. Ini karena mereka sudah terkungkung dengan apa? Dengan penyerupaan sejak awal. Ini sifatnya manusia. Nah, sudah terbatas dan sudah terhalangi. Ya, tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, para salafus saleh, mereka memahami kata-kata ini, tetapi mereka mengembalikan kaifiyahnya bagaimananya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, ini tetapi Rasulullah yang menyebutkan, Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Maka kita menetapkan juga sifat ridha kepada Allah. Allah yadhak, maka kita menetapkan sifat yadhak. Allah turun, maka kita tetapkan sifat turun. Adapun bagaimananya itu urusan apa? Allah, kita nggak tahu. Termasuk sifat ajab, sifat takjub. Allah takjub karena apa? Kunuti ibadihi, karena kunut yaitu apa? Putus asa hambanya, padahal wakur bagiyari, dalam keadaan sebenarnya sangat dekat, sudah hampir berubah atau hampir dapat ini pertolongan atau solusi yang seharusnya dia kalau sabar sebentar saja, sedikit saja dia dapat. Tapi putus asa, akhirnya ada orang bunuh diri, ada orang kemudian apa, mengambil atau melakukan cara-cara yang haram. Kenapa? Enggak sabar. Karena tidak apa? Tidak sabar. Dengan pertolongan Allah, kalau seorang itu sudah memohon kepada Allah pertolongan, sudah. Maka pertolongan Allah Azza wa Jalla akan datang. Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku akan apa? Kabulkan. Orang yang istighosah kepada Allah dalam kondisi genting, dia hanya bersandar kepada Allah, pasti Allah tolong. Ini sudah janji Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan, yanduru ilaikum azlina qanitin. Allah melihat kepada kalian itu putus asa, fayadhillu yadhak. Nah, di sini disebutkan juga apa? Allah senantiasa tertawa. Nah, ini ya'lamu anna farjakum qarib, karena tahu bahwa sebenarnya farjakum, solusi jalan keluar yang Allah berikan kepada kalian itu sangat dekat. Tetapi karena manusia itu ajal, diberi sifat apa? Terburu-buru, tergesa-gesa, sampai akhirnya karena tidak sabar melakukan yang haram. Ini, iya kan? Melakukan yang haram. Ini karena ketidaksabaran manusia. Orang yang tahu dan sifat tidak sabar itu karena bersumber dari ketidaktahuan, kejahilan. Seperti halnya Nabi Musa dengan Khidir. Tidak sabar Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa Khidir ini melakukan itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Sudah tahu duluan. Kenapa Khidir merusak perahu? Musa karena tidak tahu sebabnya, maka Musa akhirnya mengingkari. Ini makanya Khidir ketika Musa mengingkarinya, ini sudah dipesan duluan, kamu jangan tanya kalau saya melakukan sesuatu nanti. Ini jangan tanya, sudah dipesan. Tapi Musa tidak apa? Sabar. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, ini karena tidak tahu, akhirnya apa? Mengingkari. Sampai akhirnya Khidir mengatakan, engkau tidak akan bisa sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Kalau kamu bersama saya, kamu tidak akan sabar. Fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar sesuatu yang kamu tidak tahu? Ini sebabnya. Nah, demikianlah ketakjuban yang Allah atau Rasulullah SAW mensifati Allah dengannya. Ini adalah salah satu di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara rahmat Allah dan kesempurnaan Allah
tidaklah sama Allah dengan sesuatu apapun dalam seluruh sifatnya. Nah ini, makanya takjub ini berbeda dengan takjub manusia. Sama-sama takjub, tetapi kalau takjub manusia itu berasal dari apa? Ketidaktahuan. Ini tidak tahu kemudian datang, wah takjub, heran, atau apa? Takjub dengan sesuatu yang dia lihat, dia saksikan. Tetapi Allah, takjubnya Allah bukan karena tidak tahu. Nah ini, apabila pertolongan terhadap hamba itu terlambat, dianggap lambat oleh sang hamba, padahal mereka sangat butuh. Nah ini, sangat membutuhkan pertolongan ataukah solusi yang permasalahan yang dihadapi, maka sang hamba ini terkena penyakit apa? Putus asa, sehingga pandangannya terbatas terhadap apa? Sebab, hanya sebab yang zahir, yang nampak saja. Tersembunyi baginya sebab-sebab yang tidak kelihatan. Mereka menyangka tidak ada di belakangnya itu apa? Farjun minal qaribil mujib, jalan keluar dari Al-Qarib yang maha dekat, yang maha mengabulkan. Fayajabullahu minhum, maka Allah takjub dengan mereka ini. Inilah yang menjadi mahallu ajab. Kenapa Allah takjub? Ini yaitu apa? Kenapa mereka itu putus asa? Kaifa yaqnatun? Padahal warahmatu wasi'at kulla syai'. Padahal rahmat Allah itu maha luas, mencakup segala sesuatu. Dan sebab-sebab untuk mendapatkannya sudah ada. Sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat itu sudah ada. Kebutuhan hamba ini, itu adalah sebab-sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa untuk mendapatkan pertolongan, harapan dari Allah, itu termasuk sebab mendapatkan pertolongan Allah, yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Dan pertolongan itu setelah lama tidak datang, hujan misalnya, ini hujan yang lama nggak turun-turun, ini putus asa, ini akhirnya melakukan perbuatan yang maksiat. Kenapa orang tidak datang kepada Allah? Salat apa? Istisqa. Ini minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu wa taala takjub dengan hamba yang putus asa padahal rahmat Allah sangat dekat. Seandainya sang hamba itu mau berdoa kepada Allah. Nah ini disebutkan faida asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Apabila menimpa, nah ini apabila asaba bihi man yasha, yang dikehendaki oleh Allah di antara hambanya, ternyata mereka idahum yastabshirun mereka bergembira. Fa in kanu min qabl an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Ini sehingga mereka sebelumnya, ini ketika turun kepada mereka sebelumnya, mereka itu apa? Mereka ini putus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah menetapkan al-farj ma'al karb, jalan keluar, solusi itu biasa terjadi dan Allah menguji dengan kesusahan. Kalau ada kesusahan berarti ada apa? Kemudahan. Allah sudah menetapkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesusahan ada apa? Kemudahan. Bahkan disebutkan 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Maksudnya apa? Allah menyebutkan ma'al usri kesulitan satu, tetapi kemudahannya disebutkan dengan kata nakirah. Nakirah itu tanpa al, itu namanya al, itu nakirah. Disebutkan 2 kali, berarti setiap ada kesulitan, ada 1 kesulitan, ada apa? 2 kemudahan. Masya Allah.
Ini kaidahnya. Kalau kita itu mendapatkan suatu kesulitan, musibah, maka yakinlah kalau kita itu berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Dua kemudahan. Yang satu membalas dan yang satu menambah kemudahan itu. Masya Allah. Justru di sini innamal usra, fa innamal usri yusra. Maka disebutkan dua kali. Para ulama menyebutkan ketika disebutkan ma'al usri al usr itu satu, berarti yang sebelumnya juga sama al usri, tetapi yusrnya nakirah dua kali disebutkan. Masya Allah. Innamal usri yusra. Nah di sini letaknya, sehingga kondisi darurat yang menimpa sang hamba, musibah yang menimpa hamba itu tidaklah selamanya. Kalau kita mau memikirkan, merenung bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dan musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, lebih banyak mana? Lebih banyak nikmatnya. Musibah itu sesuatu yang ditimpakan kepada hambanya tidaklah apa? Tidaklah selamanya, lebih banyak. Termasuk di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan berbagai kesulitan yang sangat berat. Nah ini, maka Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepada mereka kemudahan. Nah ini, kalau nggak di dunia maka pahala yang Allah siapkan untuk dia mana? Di akhirat. Nih. Baik. Sehingga dengan adanya musibah itu, kondisi darurat itu, supaya sang hamba itu semakin kuat bersandarnya mereka kepada Allah. Ini salah satu yang Allah kehendaki. Kenapa Allah timpakan musibah justru kepada orang-orang yang dicintainya, agar supaya hambanya semakin mendekat kepada Allah. Kita melihat bagaimana Palestina, saudara kita di mana? Di Palestina. Mereka, saudara kita di Palestina, oleh Allah diberikan musibah yang demikian berat. Bukankah demikian? Tapi justru itu menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sedemikian besar. Kenapa? Justru dikuatkan oleh Allah. Ini mereka bersandar hanya kepada apa? Kepada Allah. Karena itu keimanan yang Allah berikan kepada mereka lebih kuat daripada keimanan kita yang diberikan kenyamanan. Ya, subhanallah. Allah berikan kepada mereka keimanan yang dan tawakalan kepada Allah Azza wa Jalla yang lebih besar dengan adanya apa? Musibah yang seperti itu. Ini sehingga kekuatan iltija kepada Allah ini lebih besar ketika kondisi darurat, ketika musibah itu menimpa bertubi-tubi, maka justru itu dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka. Dan kaum muslimin di akhir zaman, pusat pertahanan kaum muslimin itu bukan Mekah dan Madinah. Di akhir zaman nanti pusat pertahanan kaum muslimin terakhir ada di mana? Di negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Makanya Nabi Isa turunnya di mana? Ya di negeri Syam. Bukan turun di Mekah dan Madinah, tapi turunnya di negeri Syam. Yang terakhir, ini umat manusia, ini yang terbaik, itu nanti akan berpusat, akan mengarah ke negeri Syam. Demikian. Nih, Masya Allah. Allah berikan kekuatan. Baik. Jadi ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya bi'idznillah ta'ala. Baik. Insyaallah sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.